Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya dengan NIM 4192111003. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai multimedia interaktif untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis ilmu teknologi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memberitahukan mengenai subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua multimedia, yang ketiga multimedia pembelajaran interaktif, yang keempat fase perkembangan media, yang kelima teori tentang multimedia interaktif, yang keenam bahan ajar berbasis multimedia interaktif, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Baiklah, kita masuk ke subbab materi yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi yang meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Bahkan, dengan pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif dalam proses belajar, terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua yaitu multimedia. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata multimedia. Ya, multimedia terdiri dari dua kata yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, atau video, hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya, dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia setidaknya terbagi atas dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear merupakan jenis multimedia yang tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Multimedia ini berjalan dan berproses secara terurut, misalnya film pada televisi. Sedangkan multimedia interaktif merupakan jenis multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Multimedia ini dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga dapat dioperasikan oleh penggunanya secara fleksibel. Misalnya, multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Interaksi yang dimaksud dapat berupa yang pertama, interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar interaktif tersebut. Yang kedua, interaksi antar lingkungan yang ada di sekitar, baik lingkungan virtual dan nyata. Misalnya, posisi lokasi yang ditangkap oleh media, informasi cuaca saat penggunaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, interaksi antara bahan ajar interaktif dengan penggunanya. Misalnya, siswa dapat mengakses dan berkomunikasi dengan kelompok belajar melalui bahan ajar tersebut. Menurut Boskur dan Boskaya tahun 2015, mereka berpendapat bahwa ada 4 level utama interaktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Yang pertama itu adalah level pasif. Pada level ini, pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi. Yang kedua, level partisipasi terbatas. Pada level ini, siswa dapat melakukan respon sederhana pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, level partisipasi kompleks. Pada level ini, siswa dapat melakukan banyak respon dengan cara yang bervariasi
dalam menanggapi isyarat instruksional. Dan level yang keempat yaitu level partisipasi nyata. Pada level ini, pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional secara kompleks. Selanjutnya, kita perlu mengetahui pengertian dari multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan dengan tujuan agar pencapaian tujuan pembelajaran lebih maksimal. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif adalah merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lain sebagainya dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar, di mana alat bantu yang digunakan dapat berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir kontekstual, sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audiovisual pembelajaran. Perkembangan media audiovisual ini diilhami oleh temuan Edgardale, yaitu tentang kerucut pengalaman. Ia menyatakan bahwa terdapat 11 tingkat pengalaman belajar jika ditinjau dari sudut pandang konkret menuju abstraksi, yaitu yang pertama pengalaman langsung, yang kedua observasi, yang ketiga partisipasi, yang keempat demo, yang kelima wisata, yang keenam televisi, yang ketujuh film, yang kedelapan radio, yang kesembilan visual, yang kesepuluh simbol, dan yang kesebelas verbal. Konsep pengalaman ini dapat menggugah para pendidik untuk terus berkolaborasi dengan para pakar teknologi, untuk terus menciptakan media yang dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan pada zamannya. Adapun tingkat kecanggihan suatu media sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penelitian, kemajuan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat. Kemudian kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu teori tentang multimedia interaktif. Menurut Boskur dan Boskaya tahun 2015, ada 4 teori yang berkenaan dengan bahan ajar interaktif. Yang pertama, teori pembelajaran mandiri. Yang kedua, teori jarak tanggapan. Yang ketiga, teori kekayaan media. Dan yang keempat, teori pembelajaran multimedia. Kita akan membahas teori ini satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu teori pembelajaran mandiri. Teori ini menekankan kemandirian pembelajaran dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga pembelajaran yang terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Pembelajaran juga dapat bersifat individual dengan menyediakan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Penguasaan materi dipertanggungjawabkan oleh pembelajar dan mereka belajar sesuai jarak yang ditempuh. Yang kedua adalah teori jarak tanggapan. Teori ini adalah lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Teori jarak tanggapan mengacu kepada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi, peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar. Adapun konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog, struktur, dan otonomi pembelajar. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kekayaan media. Duff dan Langell tahun 1984 menyatakan bahwa teori kekayaan media
berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu teori pembelajaran multimedia. Teori ini dikemukakan oleh Richard Meyer yang menjelaskan bahwa pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang keenam yaitu bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat, baik berupa tulisan maupun bukan berupa tulisan, yang disusun secara sistematis dan berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, karakteristik, materi pembelajaran, keuntungan pembelajar, dan norma-norma yang berlaku. Bahan ajar dikembangkan terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan, penugasan, evaluasi, dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar dapat kita bedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu bahan ajar versi cetak, misalnya buku, modul, brosur, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar ini hanya dapat didengar, contohnya radio, kaset, CD, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan ajar audio visual, yaitu bahan ajar yang dapat kita lihat dan kita dengar, contohnya video, animasi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu bahan ajar multimedia interaktif, yaitu bahan ajar yang dapat dirancang berbasis komputer, seperti Computer Assisted Instruction atau CAI, dan bahan ajar berbasis web. Berdasarkan pengelompokan dan jenis bahan ajar tersebut, maka seorang guru atau dosen harus mampu memilah dan merancang bahan ajar yang tepat. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari tujuan pembelajaran, yang kedua kematangan kognitif siswa, yang ketiga relevansi dengan kebutuhan peserta didik, yang keempat teori belajar sebagai pondasi pengembangan bahan ajar, yang kelima pendekatan, model atau strategi pembelajaran, dan yang keenam norma sosial masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi bahan ajar. Adapun fungsi bahan ajar ini ada 3. Yang pertama sebagai pedoman bagi guru ataupun dosen untuk melaksanakan aktivitas belajar yang berorientasi student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian fungsi bahan ajar yang kedua yaitu sebagai pedoman substansi materi dan tujuan belajar yang ditetapkan. Dan yang ketiga fungsinya yaitu sebagai alat evaluasi yang terarah untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tadi kita sudah membahas mengenai fungsi bahan ajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi bahan ajar interaktif. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif atau yang sering disebut dengan multimedia interaktif adalah bahan ajar yang dikembangkan untuk memberikan informasi dengan mengintegrasikan teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang disusun menjadi satu kesatuan dan dapat dikendalikan secara interaktif oleh pengguna. Bahan ajar interaktif ini pada umumnya terdiri dari petunjuk penggunaan, ulasan materi, aktivitas interaktif, latihan interaktif, penugasan, dan evaluasi interaktif. Selanjutnya, fungsi dari bahan ajar interaktif ini yaitu yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring dan luring. Misalnya, bahan ajar ini sangat efektif digunakan pada proses belajar daring selama mewabahnya virus corona.
Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai media berbagi informasi secara masif, di mana bahan ajar interaktif ini sangat mudah disebar dan digunakan secara masif tanpa memerlukan biaya yang besar. Kemudian, kita akan membahas subbab selanjutnya yaitu keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Yang pertama yaitu keunggulan bahan ajar interaktif. Adapun keunggulan dari bahan ajar interaktif ini, yang pertama yaitu lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan karena pencarian informasi pada bahan ajar interaktif cukup menggunakan search engine atau fitur pencarian. Yang kedua, bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Karena bahan ajar ini dapat diakses, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, bahan ajar ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun pengguna berada. Yang ketiga yaitu bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Yang keempat, dilengkapi dengan komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan, yaitu cukup dengan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat digunakan dan disebarluaskan secara masif. Yang keenam yaitu, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Hanya dengan membuka tautan hyperlink pada buku tersebut, pengguna dapat memperoleh banyak referensi melalui tautan tersebut. Dan keunggulan yang terakhir yaitu, dengan bahan ajar interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dengan guru. Berdasarkan keunggulan tersebut, maka multimedia interaktif ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Misalnya pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Yang ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Fungsi yang keempat yaitu bagi siswa dan mahasiswa, multimedia interaktif ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Fungsi yang kelima yaitu dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Artinya, siswa dapat terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan masalah dengan sendirinya. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.